Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini, materinya adalah masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Adanya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia ini tidak terlepas dari adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat. Nah, ini dilakukan pada abad ke-15 sampai abad ke-17 ketika bangsa-bangsa Barat banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Adapun pelopor penjelajahan samudra ini ada Inggris, Spanyol, dan Portugal. Latar belakang penjelajahan samudra yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman, di mana akhirnya Konstantinopel ditutup untuk orang-orang Barat sehingga orang-orang Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Padahal mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat, kemudian untuk menghangatkan tubuh, ya itu. Kemudian yang kedua, penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti adanya kapal yang bernama Caravel, ini kapal dari Portugis. Kemudian adanya teori Copernicus yang menyatakan bahwa bumi bulat, sehingga banyak negara-negara Eropa ingin membuktikan tentang teori tersebut. Kemudian ada buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel menyebarkan agama Nasrani. Kemudian, kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini pertama kali masuk ke Nusantara ini ada Alfonso de Albuquerque. Ini berhasil masuk ke Malaka. Nah, ini dari Portugis, ya. Kemudian yang kedua ini ada Sebastian Elcano. Ini berlayar bersama Magellan, tapi Magellan tewas di Filipina. Kemudian ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melewati Tidore Maluku. Kemudian menyeberangi Samudra India. Kemudian yang ketiga, ini ada Sir Francis Drake dari Inggris, ya. Berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Babuah. Kemudian yang keempat, ini dari Belanda, ada Cornelis de Houtman, tiba di Banten pada tahun 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Kemudian yang kelima, ini dari Inggris, ada James Lancaster, melakukan pelayaran ke Indonesia, kemudian kapalnya tiba di Aceh. Kemudian yang keenam, ini ada James Cook, pelaut terkenal Inggris, melakukan pelayaran sampai ke Australia, kemudian singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Selanjutnya, pengertian dari kolonialisme. Nah, kolonialisme ini berasal dari kata koloni, wilayah kekuasaan, dan isme artinya paham. Jadi, kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Nah, dibedakan menjadi kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, kolonialisme deportasi. Nah, selanjutnya imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, memerintah, dan isme, paham. Jadi, imperialisme artinya suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Ini dibedakan menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern.
Nah, imperialisme kuno ini yang latar belakangnya ya Triji itu gold, glory, gospel. Kalau imperialisme modern ini faktor pendorongnya karena adanya revolusi industri. Jadi mereka membutuhkan tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Oke, lanjutnya masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Ditandai dengan dibuatnya Padrao, yaitu prasasti kerjasama antara kerajaan Portugal dan kerajaan Sunda. Ini pada tahun 1522. Kemudian, bangsa Portugis ini diusir dari Ternate oleh Sultan Baguoh tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859, antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timur yang kini wilayahnya bernama Timor Leste. Nah, kemudian masa penjajahan Spanyol. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Nah, ini tadinya Sebastian Elcano itu belayar bersama Ferdinand Magellan. Cuman Ferdinand Magellan ketika sampai di Filipina ini berhasil tewas di sana. Kemudian pelayaran itu dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Kemudian Sebastian Elcano sampai ke Maluku pada tahun 1521. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Sehingga Spanyol harus meninggalkan Maluku dan menguasai Filipina. Selanjutnya ini ada Perjanjian Tordesillas. Ini adalah perjanjian antara Spanyol dengan Portugis. Jadi perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian ditandatangani di Tordesillas, sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang garis meridian 1550 km di sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Nah, makanya jalur pelayaran antara Spanyol dan Portugis itu berbeda karena ada perjanjian Tordesillas. Makanya ketika masuk ke Indonesia ini mereka melalui jalur yang berbeda. Walaupun akhirnya sama-sama ketemu di Indonesia. Nah, kemudian masa penjajahan VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. VOC mempunyai hak oktroy atau hak istimewa VOC. Nah, kebijakan VOC di negara jajahan antara lain monopoli, eksirpasi, pelayaran hongi, kemudian strateginya divide et impera atau politik adu domba.
Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintah VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda. Penyebabnya apa? Karena adanya korupsi, biaya kepegawaian semakin besar, banyak pengeluaran dana untuk perang, persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, untuk materi VOC ini nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi, silahkan kalian rangkum dengan bahasa kalian ya, tuliskan secara singkat materi terkait dengan video ini, kemudian ditulis di kolom komentar ya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.